Yori Pisan. Raksa Art Production. Denhas Adya Suara mempersembahkan Langit dan bumi menjadi saksi. Pangeran Puger tidak sudi bertekuk lutut di depan si Jolang. Ayo prajurit Demak, cabut pedangmu, serbu benteng Mataram. Hiya! Panembahan Rahmat. Panembahan Rahmat. Kisah lanjutan dari lakon Kidung Keramat. Kisah tentang perebutan tahta kekuasaan, ketamakan, kerakusan, keserakahan dan kesombongan, iri dan dengki silih berganti, ambisi-ambisi pribadi yang bagaikan tanpa henti. Cukup Kakang Sore, cukup! Hei Woro Sengon, perempuan jalang. Sekarang kau harus pilih salah satu. Panjer Sore atau Panjer Rahino. Tidak bisa. Sudahlah. Ini semua salahku. Aku yang salah. Woro Sengon yang salah. Tidak Woro Sengon. Bukan kau yang salah. Bukan aku. Bukan kita. Barangkali dunia ini sudah sangat rapuh. Jangan Kakang. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kakang. Kembali Kakang. Kakang Rahina. Kembali Kakang. Panembahan Rahmat mengungkap perilaku cinta, kasih sayang, harapan dan kegagalan. Suro Joyo Jayaningrat lebur dening pangastuti. Sedalam-dalamnya kebencian, jauh lebih dalam samudra kesabaran dan pengampunan. Panembahan Rahmat, suatu lakon tentang upaya menggapai kebenaran sejati, menjelajah alam-alam luhur, pengenalan jati diri, kerinduan manusia pada sinar ilahi. Didukung para bintang kondang, Lis Mardiana, Ana Sambayon, Arya Samaji, Eli Kusuma, Rusli, Riri Badaria, Diki Rahman, Bentara Roni,
dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Naskah karya S. Tijab, teknik dan montase Roy Ovando Denhas, dengan sutradara S. Tijab. Bu Dewi, lagi borong ya? Iya, lagi-lagi cari kompor. Tuh Bu Dewi, kalau beli kompor jangan sembarangan. Soalnya tidak semua kompor mutunya terjamin. Mutu harus bisa dibuktikan oleh waktu. Kalau kompor aluminium saya sudah lebih dari 5 tahun. Bahkan ibu saya sudah dari dulu memakainya. Lalu kompor aluminium ibu mereknya apa? So pasti kompor aluminium merek Hock yang tulisan logonya HOCK dan telah terbukti oleh waktu. Dapat tahan bertahun-tahun. Pokoknya saya tidak mau ambil risiko beli kompor lain yang belum terbukti mutunya. Iya ya, kalau begitu saya beli kompor aluminium Hock juga. Selain itu, untuk memanggang segala jenis roti, kue, dan biskuit tersedia juga oven aluminium merek Hock yang terbuat dari aluminium tebal, anti karat, kuat dan tahan lama, serta dilengkapi dengan termometer sehingga memudahkan Anda mengontrol temperatur oven. Kompor dan oven aluminium merek Hock terbukti unggul karena mutu dan keamanannya diutamakan. Panembahan Rahmat, episode kelima, kabur di kaki Gunung Ungaran. Aku tahu, rampok sedikit banyak pasti belajar ilmu kebal. Ya, begitu. Hah, kau merasa punya aji kebal, lalu berani tutup mulut di depan Pangeran Mangkubumi. Seri yang ke-137 ini didukung para pelaku. Markus sebagai Ki Juru Martani, Roni sebagai Pangeran Jolang, Rusli sebagai Ki Gede Mestoko, Bentara sebagai Pangeran Mangkubumi, F. Badar sebagai Tumenggung Klonosuto, dan pembawa cerita Yasir Denhas. Ki Gede Mestoko dengan didampingi Ki Juru Martani dan Pangeran Mangkubumi menghadap raja di Istana Proboyekso. Mereka bermaksud melaporkan soal perampokan di rumah Ki Gede. Sudah beberapa saat lamanya mereka duduk bersila di depan Panembahan Kerapiak. Ki Juru Martani segera membuka pembicaraan. Maaf, Nger Panembahan. Maaf kalau kiranya kehadiran saya, Nak Mas Pangeran Mangkubumi dan Ki Gede Mestoko telah mengusik ketenangan Angger. Ada apa yang Juru? Tidak biasanya kalian menghadap tanpa aku panggil. Begini, Nger. Saya dan Nak Mas Pangeran hanya mengantarkan Ki Gede Mestoko menghadap Angger. Katanya dia mau melaporkan soal perampokan, Ger. Begitu. Baiklah, silakan kita Tumenggung. Ampun, Kanjeng Panembahan. Semalam di rumah hamba telah terjadi perampokan. Kejadian itu sangat tiba-tiba dan hamba tidak menduganya sama sekali. Benarkah begitu, kita Tumenggung? Sungguh, Kanjeng. Hamba tidak berani berdusta di depan Kanjeng Sinuwun. Sebenarnya hamba ingin melacak sendiri kawanan rampok itu. Tapi menurut Ki Juru Martani dan Kanjeng Pangeran Mangkubumi, sebaiknya hal itu harus diketahui oleh Paduka. Soalnya ini menyangkut harga diri pemerintah Mataram. Kenapa sampai terjadi perampokan di rumahmu? Apa tidak ada prajurit yang jaga? Ada, Kanjeng. Tapi mereka tidak mampu mengusir kawanan rampok itu. Soalnya jumlah mereka cukup banyak. Tidak kurang dari 100 orang. Semua barang-barang berharga milik hamba berhasil dibawa kabur. Tetapi untung istri hamba selamat. Saya kira perbuatan kawanan rampok itu sudah melebihi batas, Nger. Mereka sudah berani merampok seorang punggawa kerajaan. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut,
Saya kira kewibawaan pemerintah akan goyah. Di samping itu, kawanan rampok sudah berani menghinamu, Ngir Jolang. Itu tidak wajar, bukan? Ada rampok berani menjelek-jelekan negeri Mataram. Pasti kawanan rampok itu bukanlah orang-orang sembarangan. Pasti juga ada sesuatu di balik perampokan itu. Apa maksud paman? Maksudku, pasti ada orang gede yang menjadi dalangnya. Kalau tidak, mana berani kawan rampok menjarah raya rumah seorang tumenggung. Jadi paman mencurigai seseorang begitu? Ya, pamanmu ini mencurigai seseorang. Jangan-jangan benar dugaanku, Jolang. Dan dia pasti orang dari negeri Demak. Sebentar, paman. Apa kau mencurigai Kang Mas Puker? Ya, paman mencurigainya. Jangan-jangan dialah dalang dari semua kerusuhan yang terjadi. Benar, Ngger Panembahan. Soalnya sejak menjadi Adipati Demak, Pangeran Puger tidak pernah sowan ke Mataram. Itulah sebabnya Raksa Art kami Production. menduga bahwa dialah yang bekerja sama di balik perampokan itu. Tidak, Ki Juru. Paman Mangkubumi. Aku tidak setuju pendapat kalian. Soal kerusuhan dan perampokan, jangan dihubung-hubungkan dengan Demak. Walaupun perbuatan mereka itu sudah keterlaluan, cukup ditangani sebagaimana mestinya. Persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Baiklah, Ngger. Mudah-mudahan dugaan saya dan Nak Mas Pangeran itu salah. Mudah-mudahan bukan Angger Pangeran Puger yang menjadi dalangnya. Sekarang bagaimana? Persoalan ini harus segera diselesaikan, Ngger. Itu menjadi tugas kalian. Aku harap kalian bisa mengatasi dengan baik. Terserah bagaimana caranya. Dan aku memberi izin pada kalian untuk melibatkan jumlah prajurit yang lebih besar. Karena kaum perusuh itu harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Setelah meninggalkan istana Proboyekso, Ki Juru Martani mengajak Pangeran Mangkubumi dan Ki Gede Mestoko mampir ke rumahnya. Mereka lalu berunding soal sikap Pangeran Jolang atau Penembahan Krapyak. Mereka nampak sedikit kecewa karena Raja Mataram itu bersikap dingin. Sekarang bagaimana Ki Juru? Iya, Maksud saya, apa rencana Ki Juru selanjutnya? kita bisa mulai dari awal, Ki Tumenggung. Kita harus melacak jejak-jejak kawanan rampok itu. Dan kalau sarang mereka bisa kita temukan, kita gerebek mereka. Dan pimpinan mereka harus kita tangkap hidup-hidup. Saya yakin ada permainan di balik kerusuhan itu, Ki Juru. Soalnya kawanan rampok kelihatan sangat benci pada pemerintah Mataram. Bahkan mereka berani sekali menjelek-jelekan raja. Sebagai penggawa kerajaan, saya merasa tersinggung sekali. Kau tidak perlu tersinggung, Ki Tumenggung. Yang tersinggung itu bila perlu Angger Jolang sendiri. Seharusnya dia tidak bersikap dingin pada perkara ini. Dia harus bersikap tegas yang lebih-lebih dijatuhkan kepada perampok itu. Dia harus bersikap tegas. Soalnya masalah ini menyangkut kewibawaan sebagai raja. Iya, memang sangat disayangkan, Ger. Sayang mengapa seorang raja tidak senang kekerasan. Seharusnya dia menyatakan perang pada kaum perusuh yang merongrong kewibawaannya. Boleh saja tidak suka perang atau tindak kekerasan. Tapi kaum perusuh kan harus dibasmi.
Kalau tidak, negeri Mataram akan runtuh. Benar Kanjeng Pangeran. Kita sudah susah payah membangun negeri ini. Juga orang-orang sebelum kita. Tapi sekarang kok banyak kaum perusuh yang ingin merusaknya. Apa kita akan tinggal diam begitu saja? Ya. Pasti si Jolang sudah benar-benar terpengaruh oleh orang asing yang menjadi sahabatnya itu. Dan pengaruhnya sudah semakin menggigit. Bu Dewi, lagi borong ya? Iya, lagi-lagi cari kompor. Tuh Bu Dewi, kalau beli kompor jangan sembarangan. Soalnya tidak semua kompor mutunya terjamin. Mutu harus bisa dibuktikan oleh waktu. Kalau kompor aluminium saya sudah lebih dari 5 tahun. Bahkan ibu saya sudah dari dulu memakainya. Lalu kompor aluminium ibu mereknya apa? So pasti kompor aluminium merek Hock yang tulisan logonya HOJK. Dan telah terbukti oleh waktu. Dapat tahan bertahun-tahun. Pokoknya saya tidak mau ambil risiko beli kompor lain yang belum terbukti mutunya. Iya ya, kalau begitu saya beli kompor aluminium Hock juga. Selain itu, untuk memanggang segala jenis roti, kue, dan biskuit tersedia juga oven aluminium merek Hock yang terbuat dari aluminium tebal, anti karat, kuat, dan tahan lama, serta dilengkapi dengan termometer sehingga memudahkan Anda mengontrol temperatur oven. Kompor dan oven aluminium merek Hock terbukti unggul karena mutu dan keamanannya diutamakan. Tapi kita bisa apa, Nak Mas? Kita hanyalah para punggawa. Semua keputusan terletak di tangan raja, dan kita tinggal menjalankannya saja. Kalau terus-terusan begini, kita jadi susah, Ki Juru. Sementara kerusuhan terjadi di mana-mana. Si Jolang malah tenang-tenang saja. Dia tidak mengambil tindakan yang tegas. Dia benar-benar terlena kata-kata Yuan Pedro itu. Kau benar, Nak Mas. Kalau raja bersikap seperti itu, kita yang repot. Malah aku pernah mendengar, katanya Panembahan Krapyak ingin membangun sebuah kolam taman yang akan diberi nama Taman Sirnaning Bumi. Waduh, pasti diperlukan dana yang besar, Ki Juru. Iya, begitulah. Panembahan Krapyak memang senang pada bangunan-bangunan yang indah dan mewah. Walaupun dananya cukup besar. Si Jolang benar-benar keterlaluan. Untuk apa bangunan semacam itu? Boleh saja membangun, tapi harus melihat saat yang tepat. Keamanan negara harus dinomorsatukan, diutamakan. Keadaan negeri sedang kacau balau, malah mau membangun. Apa ini tidak keterlaluan? Sudahlah, Nak Mas. Tidak baik membicarakan kebiasaan buruk seorang raja. Lebih baik kita pikirkan bagaimana bisa melacak dan menyelidiki kawanan rampok yang mencurigakan itu. Baiklah, Ki Juru. Aku kira kita memang perlu mengirimkan prajurit-prajurit pilihan. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, nampaklah prajurit-prajurit Mataram sudah bersiap-siap di alun-alun. Jumlah mereka sekitar 200 orang dan bersenjata lengkap. Pangeran Mangkubumi dan Ki Gede Mestoko juga ada di antara prajurit-prajurit itu. Dua orang itu mengenakan pakaian samaran. Bagaimana pakaian samaranku ini, Ki Tumenggung? Cukup pantas, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran benar-benar nampak seperti seorang saudagar. Ya,
kita memang akan menyamar sebagai saudagar Ki Temenggung. Soalnya kita akan berhadapan langsung dengan kawanan rampok. Ini hanyalah siasat Ki Temenggung. Kita harus bisa memancing kawanan rampok itu. Iya, Pangeran. Dan mudah-mudahan kita berhasil. Berapa orang yang ikut bersama kita, Kanjeng? Ya, cukup 10 orang saja. Sebab kalau terlalu banyak, pasti mereka akan curiga. Dan kau harus ingat, kalau kita berhasil bertemu dengan kawanan rampok, kau harus memanggil nama samaranku. Baik, Kanjeng Pangeran. Saya sudah ingat nama itu. Bagus. Kita akan mengadakan perjalanan ke desa Candiroto, melewati desa Seko, Sambirejo, Tegalrejo, dan Samping. Di desa-desa itulah biasanya kawanan rampok melakukan kegiatannya. Pasti kita akan bertemu mereka di salah satu desa itu. Mereka pasti mengira bahwa kita adalah saudagar sapi. Benar. Saudagar kerbau atau saudagar kambing. Iya. Wah, pasti siasat kita kali ini akan berhasil. Tentu saja. Oh ya, mana Temenggung Klonosuto? Apa dia juga sudah siap? Kelihatannya dia sudah siap, Kanjeng. Itu, dia sedang mengatur pasukannya. Baiklah, cepat panggil dia. Ada yang ingin aku bicarakan sebelum berangkat. Baik, Kanjeng Pangeran. Bu Dewi, lagi borong ya? Iya, lagi-lagi cari kompor. Tuh Bu Dewi, kalau beli kompor jangan sembarangan. Soalnya tidak semua kompor mutunya terjamin. Mutu harus bisa dibuktikan oleh waktu. Kalau kompor aluminium saya sudah lebih dari 5 tahun. Bahkan ibu saya sudah dari dulu memakainya. Lalu kompor aluminium ibu mereknya apa? So pasti kompor aluminium merek Hock yang tulisan logonya HOJK. Dan telah terbukti oleh waktu. Dapat tahan bertahun-tahun. Pokoknya saya tidak mau ambil risiko beli kompor lain yang belum terbukti mutunya. Iya ya, kalau begitu saya beli kompor aluminium Hock juga. Selain itu, untuk memanggang segala jenis roti, kue, dan biskuit tersedia juga oven aluminium merek Hock yang terbuat dari aluminium tebal, anti karat, kuat dan tahan lama, serta dilengkapi dengan termometer sehingga memudahkan Anda mengontrol temperatur oven. Kompor dan oven aluminium merek Hock terbukti unggul karena mutu dan keamanannya diutamakan. Kau sudah tahu tugasmu, Ki Temenggung? Sudah, Kanjeng Pangeran. Saya dan 200 orang prajurit akan mengawal rombongan Kanjeng Pangeran. Bagus, Ki Temenggung. Tapi ingat, kalian mengawal dari jarak yang agak jauh. Jangan sampai kalian terlihat kawanan rampok yang sedang menghadangku nanti. Baik, Kanjeng. Saya mengerti. Ya. Tapi kalian jangan lengah. Kalian harus terus siap siaga. Begitu mendengar kentongan, kalian harus cepat-cepat datang. Baik, Kanjeng. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Begitu kentongan berbunyi, kami akan langsung menyerang. Bagus. Dan apa prajurit-prajurit itu sudah siap? Sudah, Kanjeng. Mereka tinggal menunggu perintah selanjutnya. Bagus. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang juga. Ayo prajurit, kita berangkat. Ayo, jalan.
Bu Dewi, lagi borong ya? Iya, lagi-lagi cari kompor. Tuh Bu Dewi, kalau beli kompor jangan sembarangan. Soalnya tidak semua kompor mutunya terjamin. Mutu harus bisa dibuktikan oleh waktu. Kalau kompor aluminium saya sudah lebih dari 5 tahun. Bahkan ibu saya sudah dari dulu memakainya. Lalu kompor aluminium ibu mereknya apa? So pasti kompor aluminium merek Hock yang tulisan logonya HOCK dan telah terbukti oleh waktu. Dapat tahan bertahun-tahun. Pokoknya saya tidak mau ambil risiko beli kompor lain yang belum terbukti mutunya. Iya ya, kalau begitu saya beli kompor aluminium Hock juga ah. Selain itu, untuk memanggang segala jenis roti, kue, dan biskuit tersedia juga oven aluminium merek Hock yang terbuat dari aluminium tebal, anti karat, kuat, dan tahan lama, serta dilengkapi dengan termometer sehingga memudahkan Anda mengontrol temperatur oven. Kompor dan oven aluminium merek Hock terbukti unggul karena mutu dan keamanannya diutamakan. Demikian tadi Panembahan Rahmat. Panembahan Rahmat. Episode kelima, Kabut di Kaki Gunung Ungaran. Dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara. Bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.